warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, ibu dan saudaraku seiman seakidah sidang jamaah salat isya dan tarawih Masjid Ahmad Yani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah selalu dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam yang penuh barokah ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat yang luar biasa yang tidak setiap orang mendapatkan nikmat yang luar biasa ini. Berarti kitanya adalah orang-orang yang sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat Allah yang berupa iman, Islam, kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ibadah sholat isya, sholat tarawih, dan nanti juga ada sholat witir. Dan alhamdulillah siang tadi kita telah menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baru pertama kali mengisi tarawih di Masjid Ahmad Yani ini. Untuk itu saya mau izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nak kertosono tuku duren karo tomat. Aku pacono wong keren kaya Raffi Ahmad. Kopiane ireng kabine batik. Mas wong ireng tapi menanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini luar biasa jamaahnya ya. Gedang klothok jembleng diwadahi berkah. Masih mripate rondo ngato hawone atur tapi tetap semangat ya. Makanya saya doakan sego digawe teko beras telur nang pasar Genowo. Muga-muga sing saiki awake sing berwaras, rezekine lancar, oleh rahmati Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita polisi ya para pendekore ya. Tidak popon penting terhadap sekarang ini kita berani. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan yang luar biasa, yaitu Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking pentingnya bulan suci Ramadan ini hadirin, sehingga sebagian masyarakat mengadakan suatu acara yang disebut dengan acara apa Pak Bu kalau mau Ramadan? Ada acara megem, megem. Apa panggilan megem? Megem itu artinya adalah barang engkang agung. Artinya apa? Menyambut hari yang besar, ya. Menyambut hari yang besar, dan situ biasanya ada kue yang khas namanya kue apem. Kenapa kok mesti kue apem? Sekarang ini kan zamannya wis modern, mau diganti pizza, diganti spaghetti, diganti seblak, diganti ote-ote, isi. Soalnya nanti diganti apa dikasih apem apa? Ya, makanya usul ke Pak Putih ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa menggunakan apem? Sekali lagi ini bukan ajaran Islam, ini adalah adatnya orang Jawa.
dua kue yang bawahnya hitam atasnya putih. Apa tumor? Apa niku bisa kira dhuwur-dhuwur? Kalau tumor itu berarti apa dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya adalah bulan suci Ramadan itu Ramadan itu artinya adalah panas. Ramadan itu artinya pembakaran. Pada bulan suci Ramadan dosa-dosa kita itu dibakar sampai habis, sampai gosok kalau misalnya apa. Tapi setelah kita selesai melaksanakan bulan suci Ramadan, kita Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian, kembali bersih, kembali putih koyok ujungnya apa. Makanya ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu adalah Asyamur Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Ramadan itu bukan siksaan, Ramadan itu bukan ujian, tapi Ramadan itu adalah wujud kasih sayang Allah, wujud ar-Rahman ar-Rahimnya Allah kepada umatnya yang bernama manusia, lebih-lebih kepada anak-anak muda, generasi muda zaman sekarang atau yang dinamakan Gen Z, ya, generasi Z, ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan itu adalah Allah itu kepingin mengangkat level kita, mengangkat derajat kita, mengangkat strata kita, agar kita ini bisa menjadi orang yang luar biasa. Gusti Allah nggak kepingin awal dulu oleh sepisah alam dunia ini cuma jadi manusia sing biasa-biasa saja, jadi manusia yang hanya sebagai penonton atau objek penderita saja. Tapi Allah kepingin kita ini menjadi manusia yang lebih dari itu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi manusia yang hebat, manusia yang luar biasa, menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, sekian lama kita puasa, apakah kita ini sudah menjadi orang yang bertakwa? Apakah kira-kira puasa yang sudah kita kerjakan ini menjadikan kita itu puasa yang dirindukan oleh surga? Kira-kira Bapak Ibu di sini sudah tua atau masih muda ya? Pak, sampun sepuh Amputasi Timur, Pak. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas usia kita ini semakin lama semakin bertambah. Kita ini lambat laun akan mandek pandito, lengser kebangun mandek pandito. Kita ini akan lengser yang sepuh-sepuh, yang akan menjadi takmir masjid di Ahmad Yani ini nanti adalah anak-anak muda seperti yang hadir pada saat ini. Makanya ketika anak-anak muda hadir pada saat ini, apalagi anak-anak kecil, kalau mereka ramai sudah, biarkan jangan sampai mereka kemudian kita usir dari sini. Ya, kalau sampai Imam Al-Ghazali mengatakan apabila suatu masjid sudah tidak terdengar lagi keadaan anak-anak kecil, guyonane arek-arek cilik, maka tunggu masjid itu akan sepi karena tidak ada generasi penerusnya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita ketemu dengan bulan suci Ramadan, ada 3 hal yang harus kita miliki agar diri kita ini di bulan suci Ramadan ini benar-benar menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga. Apa syaratnya? Syarat pertama Bapak dan Ibu adalah harus ber-SNI. SNI bukan standar nasional Indonesia, tapi S-nya itu artinya syukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur harus kita miliki. Karena apa? Karena tidak semua
bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tidak semua orang loh bisa menjalankan ibadah puasa. Begitu banyak orang-orang sepingin puasa tetapi tidak dipundut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dahulu meninggal dunia. Kemudian banyak juga yang tergeletak di rumah sakit, ya banyak juga yang kemudian di rumah-rumah. Bapak Ibu, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apakah yang meninggal dunia itu pasti orang tua lebih dulu? Apa pasti orang tua itu pasti meninggal lebih dulu? Tidak, justru sekarang ini malaikat Israel itu suka sama anak-anak muda. Saudara kok, sing tua saya itu kan balune wis atos, getene pahit ya. Karena nom-noman balune jekno, gula getene jilagi. Makanya orang nyebut kahir tabakan itu orang tua orang nom. Ada nom. Makanya Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah, masjid ini harus ramai dengan generasi muda, harus banyak kegiatan-kegiatan untuk anak-anak muda. Ya, anak-anak muda yang bagaimana sekarang ini luar biasa loh, godaan itu luar biasa. Makanya dipilih harus kita punya anak-anak muda kita ini adalah anak-anak muda yang berjiwa Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, Rasulullah SAW punya 4 sifat yang luar biasa, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu yang harus dimiliki oleh anak-anak muda sekarang ini. Jangan sampai anak-anak muda kita mudah terpengaruh kepada yang lainnya. Kalau saya ibaratkan anak saya ini kudu duwe 5 R. Sing nomor 1 itu adalah seger. Anak-anak muda badannya harus sehat, jangan seperti kami yang sudah sepuh-sepuh. Makanya julukannya yang sepuh. Sepuh itu nyeseke ampuh. Tiang sepuh itu julukannya tiang geram. Geram itu artinya segere sampun arat-arat. Jadi isinya lorot. Kalau remaja sekarang ini tasik isinya parfum. Tapi lah ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, tasik itu isinya orang masuk minyak kayu putih. Jadi anak saya ini, anak muda yang jadi pilihan yang bisa meneruskan Masjid Ahmad Yani. Pertama tadi seger, yang kedua itu adalah komer, bisa membagi waktu. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu itu ibaratnya seperti es batu. Es batu itu digawe gak digawe, cuaca panas, cuaca angin, tetap saja es batu itu mesti pecah. Makanya usia kita yang semakin lama semakin mendekati kepada kubur, kita gunakan sebaik-baiknya. Hidup sekali harus berarti, hidup sesaat harus bermanfaat, hidup sebentar harus berada di jalan yang benar, apalagi yang masih muda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang ketiga itu adalah harus pintar, harus pintar. Anak-anak saya ini terutama ya generasi muda ini jangan sampai tidak mau belajar, harus belajar. Kalau generasi muda nggak mau belajar maka akan kena penyakit 2P, 2T, 2M. Ini kalau mager, malas gerak, malas belajar. Apa itu 2P? Belum mau. 2L dolar, 2T tolak. 5K ya, koyok kebuka mohon kayak ketemu. Jadi itu generasi muda harus yang baik, yang hebat, yang mau belajar. Lalu yang berikutnya adalah harus benar. Dalam tingkah-lakunya harus benar-benar akhlaknya, kemudian benar cara beribadahnya, benar cara berpakaiannya. Orang Jawa mengatakan ajinin diri saka laki, ajinin robo saka busana, ajinin akhlak saka tumindak. Artinya apa? Berhati-hatilah, harus punya pandangan hidup yang benar dan tidak mungkin menyesatkan. Itu adalah Al-Quranul Karim. Maka generasi pilihan itu adalah generasi Qurani yang suka membaca Al-Quran, memahami
memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu adalah harus banter, harus punya kepedulian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk anak-anak muda tapi juga bisa seorang orang tua. Kemudian yang kedua, hadirin, agar puasa kita ini benar-benar bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan diridhoi oleh surga. Yang pertama tadi adalah syukur, yang kedua adalah itu artinya niat. Niat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat sekali, ya, sesuatu yang luar biasa, sangat dahsyat sekali. Amal ibadah yang kita lakukan ada artinya kalau niat kita tidak benar. Niat itu sama seperti kita menulis surat. Kalau kita menulis surat lalu alamatnya keliru, maka surat itu tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kalau puasanya niat yang selama ini itu harus. Sebagian orang itu niatnya itu nggak pas. Apa niatnya selama ini orang? Pertama niatnya rutinitas bulanan. Wayai Ramadan yang berarti wayai poso. Ada lagi yang kedua niatnya al-sukan. Salamannya bujuku poso, aku gak poso. Salamannya anak-anakku poso, kocok-kocokku poso, tonggo-tonggoku poso, aku gak poso. Jadi niatnya karena al-sukan. Dan niat-niat seperti ini harus dirubah Bapak dan Ibu. Diganti dengan niat yang benar. Niat yang benar ada dulu. Man shoma Ramadana imana wa tisara ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap insya Allah maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya Bapak Ibu di sini yang berpuasa niat betul karena Allah saya doakan. Tuku poso nang Ponorogo. Sapa sing poso insyaallah mlebu swarga. Sing gak poso ya tak dongakno. Beber poso ana sego karo ndok dadan. Sapa sing gak poso muga-muga ndak odan. Odan Bu. Muga-muga ndak dan odan. Aku kan biasa itu sih gak poso normal jadinya. Buat Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi niat kita harus betul. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya kalau sudah ceramah ya seperti ini Bapak dan Ibu, lamongan pakai kekeke, nuruti omongan kalau makanya saya cepat, apalagi Bapak Ibu miskin temannya barbeke di toko rapat kamu yuyu. Oh iya ini sepegel, mati sempat kebelah. Dan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir agar puasa kita ini benar-benar dirindukan oleh surga dan berubah kita menjadi orang yang bertakwa. Yang terakhir adalah artinya ilmu. Kita harus punya ilmu. Bagaimanakah ilmunya berpuasa? Bagaimanakah ilmunya sholat? Hadirin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan sholihan laisa amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah yang tidak ada contoh dari aku kata Rasulullah, maka ibadah itu tertolak. Jadi kalau urusan agama Bapak dan Ibu, jangan melakukan apapun kecuali yang aku contohkan. Tapi kalau sudah urusan ke dunia silakan bebas kamu melakukan apapun kecuali yang akurat. Itu Bapak dan Ibu pedoman kita dalam menjalani kehidupan semacam ini. Misalnya munggah kaji umroh itu di kota Mekah di Madinah. Wah cek adole saya itu coba dekatnya apa haji sama umroh tak pindahin Lamongan. Tidak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuka puasa sahur ada aturannya, bersahur akhirkan, berbuka puasa segerakan. Bapak dan Ibu
jam 4 lebih 15, lebih seperempat, artinya setengah 4 atau jam 4 kita baru makan sahur. Ojo kemudian jam 12 baru sahur. Mertua saya bapak dan ibu itu kalau sahur jam 12 baru. Tak takoi karena emak sama nih sahur jam 12 baru. Yang ini jam sahur sih bener ya jam 12 baru. Oh jam 6 itu waktu terus dulu. Terus jam 6 sampai jam maghrib waktu kucuk-kucuk, pada saat itulah saya bisa merasakan bagaimana penderitaannya orang-orang miskin. Nah kaya awakku jam subuh, sahur, kopi, maghrib, kan dirasakan penderitaannya orang miskin. Itu kata mak saya. Kalau menurut bapak dan ibu, pendapat mak saya ini benar apa? Secara logika ketokan bener, aku sajane gak ada. Sing duwe surga iku Gusti Allah. Dadi nurut Gusti Allah. Sing duwe surga aku. Ya dadi gak usah nurut ikuti Rasul. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat kita sudah benar. Kemudian kita sudah memiliki rasa syukur. Kemudian kita juga sudah punya ilmunya. Insya Allah puasa kita akan merubah diri kita menjadi yang lebih baik, terutama generasi akan datang. Sekali lagi Masjid Ahmad Yani di pinggir jalan. Ini membutuhkan anak-anak muda yang energik, anak-anak muda yang semangat, anak-anak muda yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena yang ditakutkan oleh Rasulullah adalah anak-anak muda yang suka melalaikan sholat dan suka mengubah hawa nafsunya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Oleh Bapak Ibu sekalian gedang kluthuk bisa leno kluwe mripate wis ngantuk keteme. Bapak Ibu, salah satu aja yang bisa saya sampaikan, kesepian tanpa kekasih. Kesepian tanpa kekasih. Untuk sekian dan terima kasih. Garuda Pancasila lambang negara. Menawi wonten ingkang salah kula nyuwun ngapura. Akhirnya kata udah dibalik batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.